Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Al-Rashid Hal, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang backpropagation pada mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian backpropagation. Backpropagation adalah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Backpropagation juga merupakan sebuah metode sistematik untuk pelatihan multilayer JST. Backpropagation dikatakan sebagai algoritma pelatihan multilayer karena backpropagation memiliki 3 layer dalam proses pelatihannya, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer, di mana backpropagation ini merupakan perkembangan dari single layer network atau jaringan layar tunggal yang memiliki 2 layer, yaitu input layer dan output layer. Selanjutnya, dengan adanya hidden layer pada backpropagation dapat menyebabkan besarnya tingkat error pada backpropagation lebih kecil dibandingkan tingkat error pada single layer network. Hal tersebut dikarenakan hidden layer pada backpropagation berfungsi sebagai tempat untuk mengupdate dan menyesuaikan bobot, sehingga didapatkan nilai bobot yang baru yang bisa diarahkan mendekati dengan target output yang diinginkan. Adapun arsitektur backpropagation, yaitu yang pertama, arsitektur algoritma backpropagation terdiri dari 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Pada input layer tidak terjadi proses komputasi, namun pada input layer terjadi pengiriman sinyal input X ke hidden layer. Pada hidden dan output layer terjadi proses komputasi terhadap bobot dan bias dan dihitung pula besarnya output dari hidden dan output layer tersebut berdasarkan fungsi aktivasi tertentu. Dalam algoritma backpropagation ini digunakan sebagai aktivasi sigmoid binär karena output yang diharapkan bernilai antara 0 sampai 1. Adapun arsitektur backpropagation terdiri dari 2, yaitu yang pertama arsitektur backpropagation secara horizontal dan juga arsitektur backpropagation secara vertikal. Ada 2 bagian utama JST, yaitu forward propagation dan backward propagation. Pada forward propagation, JST akan mencoba menghasilkan nilai Y, sedangkan pada backward propagation, JST akan memperbaiki dirinya atau update bobot, sehingga pada forward propagation berikutnya diharap bisa menghasilkan nilai Y yang lebih baik atau lebih mendekati label aslinya. Pada proses forward, di mana dia akan dari inputan menuju hasil, dan backward itu dari hasil menuju ke inputannya. Dan pada gambar ini juga menghasilkan dari inputan akan ke hasil. Yang hijau itu perhitungan maju dan yang kuning adalah perhitungan mundur, di mana dia dari hasil menuju inputan. Adapun perhitungan backpropagation. Langkah 1. Hitunglah nilai lapisan tersembunyi X1 dan X2 dengan X1 dalam kurung inputan 1 dikali W1 tambah inputan 2 dikali W2 tambah B1, dan X2 sama dengan inputan 1 kali W3 tambah inputan 2 kali W4 tambah B1. Langkah kedua, masukkan hasil X1 dan X2 ke fungsi aktivasi, di mana X1 sama dengan 1 dibagi 1 tambah E pangkat minus dari nilai X1, dan X2 yaitu 1 dibagi dengan 1 ditambah E pangkat min nilai dari X2. Langkah ketiga yaitu mencari nilai X3, di mana X3 yaitu sama dengan X1 dikali W5 ditambah X2 dikali W6 ditambah B3. Langkah 4 yaitu masukkan X3 ke fungsi aktivasi, yaitu X3 sama dengan 1 dibagi 1 tambah E pangkat minus nilai dari nilai X3. Berikut adalah contoh soal untuk backpropagation, di mana kita sudah memiliki sebuah diagram, di mana diagram tersebut pertama inputan 1, inputan 2, nilai W1, W2, W3 dan W4, nilai X1 dan X2, W5, W6 dan juga Y. Inputan 1 dan inputan 2 adalah inputan untuk pada diagram tersebut. Pada diagram ini dengan inputan 1 yaitu bernilai 1 dan juga inputan 2 bernilai 0. Untuk W1 dapat kita lihat di
diketahui, yaitu W1 yaitu bernilai 0,15, W2 bernilai 0,4, W3 bernilai 0,6, W4 bernilai 0,1, W5 bernilai 0,21, W6 bernilai 0,31, dengan B1 bernilai 1, B2 bernilai 1, B3 dan bernilai 1. W yaitu jarak antara inputan ke hidden layer, dan juga untuk B1 B yaitu bias. Untuk penyelesaian, langkah pertama, hitunglah nilai lapisan tersembunyi di X1 dan X2, yaitu X1 sama dengan inputan 1 dikali W1 ditambah inputan 2 dikali W2 ditambah B1, dimana alurnya yaitu yang pertama ke X1, yang inputan 2 juga ke X1, sama dengan 1 dikali 0,15 ditambah 0 dikali 0,4 ditambah 1 dengan hasil 1,15. Selanjutnya untuk ke X2, X2 sama dengan inputan 1 dikali W3 ditambah inputan 2 dikali W4 ditambah B1, sama dengan inputan 1 dikali W3 ditambah inputan 2 kali W4 ditambah B2, yaitu 1 kali 0,6 ditambah 0 kali 0,1 ditambah 1 dengan hasil 1,6, dimana pada X2 ini yaitu inputan 1 mengarah ke X2 dan inputan 2 mengarah ke X2 juga. Selanjutnya langkah 2 yaitu masukkan hasil X1 dan X2 ke fungsi aktivasi, dimana nilai aktivasi yaitu X1 sama dengan 1 dibagi 1 tambah E pangkat minus nilai dari X1, yaitu X1 sama dengan 1 dibagi 1 tambah E pangkat minus 1,15, yaitu 1 bagi 1 tambah 0,316664, yaitu 0,75991. Selanjutnya kita juga mencari untuk nilai untuk X2, nilai fungsi aktivasinya, yaitu X2 sama dengan 1 dibagi 1 tambah E pangkat minus nilai X2 sama dengan 1 bagi 1 tambah E pangkat minus 1 pangkat 6, yaitu sama dengan 1 dibagi 1 tambah 0,201397, yaitu 0,832018. Baik, untuk ini maksudnya untuk X2, oke, bukan X1. Oke. Selanjutnya untuk langkah ketiga yaitu mencari nilai X3, di mana X3 sama dengan X1 dikali dengan W5 ditambah X2 dikali W6 tambah B3, sama dengan 0,75991 dikali 0,21 ditambah 0,832218 dikali 0,13 ditambah 1, yaitu 1,41742299. Selanjutnya yaitu langkah keempat, memasukkan nilai X3 ke fungsi aktivasi, di mana X3 sama dengan 1 dibagi 1 tambah E pangkat minus nilai dari X3. X3 sama dengan 1 dibagi 1 tambah E pangkat minus 1,4174299, yaitu 1 bagi 1,4233, yaitu 0,80493. Adapun hasil akhirnya yaitu untuk X1 yaitu bernilai 0,75991, dan untuk nilai X2 yaitu 0,832018, dan X3 yaitu 1,4174299. Jadi hasil keluaran akhir dari Y adalah 0,80493 berdasarkan hasil yang X3 terakhir tadi untuk aktivasinya. Selanjutnya yaitu menghitung total error. E total sama dengan sigma dikali setengah dalam kurung target dikurang output pangkat 2, yaitu setengah T1 dikurang output dari G lalu di pangkat 2 setengah dalam kurung 0,01 dikurang 0,80493 di pangkat 2, yaitu setengah dalam kurung 0,9
6319137049 dengan hasilnya 0,3159568525. Adapun untuk menghitung total error ini dengan diketahuinya Y atau hasil akhirnya 0,80493 dan nilai T1 yaitu 0,01. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.